kamu mati ketika tidur itu, kamu mati di atas fitrah, dalam keadaan suci. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah asadakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Kami menjadikan malam itu sebagai pakaian, ya. Ahli tafsir mengatakan, "Ai anna al-laila kal ghita was-satar alladhi yakhshal khalq." Maksudnya adalah malam itu Allah jadikan seperti penutup atau selimut, ya, yang akan menyelimuti para hamba. Ya, Allah juga berfirman di surah An-Naba ini, "Wa ja'alna naumakum subata." Ya, kami jadikan bagi kalian tidur kalian sebagai subata. Subata itu maknanya adalah rahatan atau istirahat. Ahli tafsir mengatakan annallaha ja'ala an-nauma rahatan wa sukunan lil badan. Allah jadikan tidur itu adalah sebagai istirahat dan ketenangan bagi badan manusia. Ya, jadi dari ayat ini kita faham bahwa sebenarnya sunnatullahnya, ya, malam itu adalah Allah jadikan sebagai waktu tidur manusia untuk istirahat mereka. Ya, tapi kan kenyataannya tidak sedikit orang yang malah bekerja di waktu malam. Ya, pekerjaannya memang di waktu malam. Misalnya para satpam, ya kan, orang-orang penjaga keamanan, orang-orang yang dagang di malam hari, gitu. Ya, saya ya nggak bisa komentar Pak kalau kayak gitu ya. Cuman ya kalau ini berlaku terus-menerus, takutnya merusak tubuh kita gitu loh. Ya, sunatullahnya kan sebenarnya harusnya itu malam itu kita istirahat. Nah, kalau udah seperti ini, nanti akan mengganggu ritme tidur kita. Maka muncullah penyakit yang namanya insomnia, yaitu susah tidur. Ya, bagi sebagian orang mungkin insomnia ini bukan masalah ya. Dia bisa tidur di mana saja dan kapan saja. Ya, kayak orang-orang pesantren itu Pak. Zaman saya itu sampai ada guyonan, ya. Salah satu semboyan orang pondok adalah di mana bumi berpijak, di situ aku tidur. Saking mudahnya orang-orang pondok itu tidur, ya. Salat dia bisa ketiduran, di kelas tidur, ya, dan seterusnya. Ya. Tapi ternyata sekarang kalau saya ngobrol sama murid-murid saya di pondok, nggak sedikit yang mengeluh, anak kok susah tidur Tat ya. Jam 1 tuh belum bisa tidur Tat. Nah, ya ada apa ini, ya kan? Kalau zaman saya, ya itu kita duduk sebentar aja di masjid udah ketiduran tuh. Jadi ada sebuah penelitian yang meneliti bahwa sekitar 1 dari 3 orang di dunia ini ternyata menderita insomnia. 1 dari 3 orang Pak di dunia ini menderita insomnia. 16% populasi dunia ini menderita insomnia. Di Amerika Serikat kurang lebih 70 juta orang ya dewasa menderita insomnia. Survei tahun 2024 ya 40% ya responden itu mengatakan tidur nyenyaknya hanya 3 malam dalam seminggu. Dalam seminggu 7 hari dia hanya bisa tidur nyenyak 3 malam. Ya, sisanya mereka nggak bisa tidur nyenyak. Di Indonesia 10% ya penduduk Indonesia itu ternyata menderita insomnia. Jadi sekitar 28 juta orang penderita insomnia, Masya Allah Pak. Bukan jumlah yang sedikit ya. Jadi ternyata ini sudah menjadi keluhan ya manusia hari ini. Nah, apa dampak negatifnya kalau kita kekurangan tidur Pak? Kalau kita kurang tidur atau menderita insomnia, itu bisa mengakibatkan darah tinggi ya. Kalau Bapak tidur jam 12 malam ya kemudian bangun misalnya jam 4 subuh atau setengah 5 karena mau sholat subuh, nah, cobalah tensi pagi itu Pak, pasti langsung tinggi ya kan. Kekurangan tidur ini bisa menyebabkan stres. Nah,
bisa mengakibatkan rontoknya rambut kita. Ya, orang kalau mudah rontok rambut biasanya dia sering begadang, ya kan? Dan yang agak mengerikan bisa bikin gagal ginjal, ya. Sekarang kan banyak sekali Pak orang-orang yang gagal ginjal. Anak-anak pun sudah banyak yang gagal ginjal, nauzubillah. Ya. Maka, nah, eh, banyak sebenarnya Pak tips-tips untuk kita yang mengalami gangguan tidur ini atau insomnia. Ya, misalnya kata Aderai, ya mungkin kita tahu Pak ya Aderai yang Binaraga itu, ya orang Bali kalau nggak salah, kan beliau mengatakan kalau pengen tidurnya itu berkualitas, jangan ngopi sebelum tidur. Ngopi ideal itulah 10 jam sebelum Anda mulai tidur. Jadi kalau kita tidur jam 9 malam, ya mungkin tidur kopi kita itu ya jam-jam berapa? Jam 11 lah, ya, atau jam 12 lah gitu. Sebelum zuhur itu silakan ngopi. Ya, orang-orang yang kebiasaan ngopi sore atau ngopinya ba'da isya itu pasti susah untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Ya. Orang insomnia itu, nah kalau pengen sembuh dari insomnianya, 1 jam sebelum tidur harus matiin HP. Kalau kita tidur jam 9, jam 8 sudah jangan ngidupin HP. Radiasi sinar HP ini jahat, Pak. Merusak mata kita, mengganggu tidur kita. Nggak dapat kita deep sleep gitu ya, tidur yang dalam tuh nggak akan pernah dapat tuh. Ya kan? Kemudian apa? Kalau ingin ya sembuh dari insomnia kita, biasakanlah mematikan lampu ketika mau tidur. Nah, ini yang sering jadi perdebatan orang. Gak sedikit orang yang mengatakan, saya kalau lampunya mati nggak bisa tidur, ya kan? Saya lampunya harus hidup. Nah, ini kan sebenarnya hanya kebiasaan saja. Kalau Bapak atau Ibu kebiasaan tidurnya dengan lampu hidup, coba pelan-pelan dilatih, mungkin dengan memakai lampu yang redup dulu ya, yang warna kuning itu cahayanya, pelan-pelan nanti pasti bisa dengan mematikan lampu. Kenapa? Ya karena dengan mematikan lampu itu, dalam sebuah penelitian itu mengatakan bisa meningkatkan kualitas tidur kita, ya. Membantu produksi hormon melatonin. Ya. Hormon melatonin ini adalah untuk sebagai ya mengatur siklus tidur yang sehat. Dia sebagai antioksidan, ya kan, untuk menyembuhkan insomnia. Hormon melatonin ini ya menetralkan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Ya. Hormon melatonin juga sebagai mengurangi anti peradangan, nah, memberikan kesehatan kepada otak, mata, pencernaan, tuh, bahkan juga bisa menyembuhkan dari obesitas. Enggak kaleng-kaleng Pak manfaatnya. Kita tidur mematikan lampu, ya kan. Dan tidur mematikan lampu ini ternyata juga adalah tuntunan dari agama kita. Ya, mungkin kita pernah baca hadisnya Pak ya. Nabi kan bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian biarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur ya. Walaupun dahulu itu maksudnya api itu kan memang api beneran ya. Kalau sekarang kan ya listrik. Nah, listrik itu kan juga sebenarnya kan bagian daripada api. Ya, tidak sedikit para peneliti yang mengatakan walaupun hadis ini sebenarnya apa istilahnya nggak ada hubungan dengan itu, tapi ya sama saja. Intinya kalau orang terbiasa menghidupkan lampu ya seperti itu. Ya. Jadi kalau tidur kita itu dengan mematikan lampu, ya kita akan mendapatkan tidur yang sehat dan juga menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, untuk memudahkan tidur juga Pak, bukan insomnia. Sebenarnya sebelum tidur itu ada anjuran-anjuran juga. Ya, misalnya saya udah bahas Pak ya di video terdahulu, coba latihan minum zaitun. 1 sendok aja. Atau 2 sendok nggak apa-apa. Itu nanti akan membantu deep sleep kita, mendapatkan tidur yang dalam. Atau latihan minum rimpang Pak dari sekarang. Nah, sore misalnya jam 5, jam 6 itu. Ya, sebelum makan itu minum rimpang. Jahe 1 jempol, kunyit 1 jempol, cuci sedikit ya, bersihkan, serainya 1 biji.
geprek dikit, siram dengan air panas. Kalau yang seneng manis, kasih gula maaf bukan gula, kasih, madu 1 sendok ya. Jangan pakai gula, Pak, ya, pakai madu. Atau yang original aja, sudah, nggak usah pakai madu sekalian. Insya Allah juga tetap enak. Minum rimpang ini manfaatnya banyak sekali bagi tubuh kita. Salah satunya adalah membantu kualitas tidur kita. Istri saya itu pernah sekitar 2019 juga mengalami ini, ya, setengah tahun, ya, mengalami insomnia, nggak bisa tidur sama sekali. Kalau kita nggak bisa tidur malam kan bisa dibayar Pak paginya. Nah ini nggak bisa dibayar paginya. Ya, berobat ke sana kemari, nggak ketemu-ketemu jalannya, sampai ke dokter saraf, sampai ke dokter penyakit dalam. Nah, ketika saya terapi bekam dengan murid saya itu, saya tanya sama murid saya, "Antum bisa nggak ilmu baca lidah, Mas?" "Wah, saya nggak bisa, Tat," kata dia. "Tapi guru saya bisa di Jawa." Nah, saya bilang, "Kalau beliau diganggu sebentar mau nggak ya?" "Mau, mau, Tat." Tuh. Jadi saya panggil istri saya, kemudian difotolah lidahnya, dikirim ke gurunya itu, alhamdulillah nggak sampai 2 menit langsung dibalas. Dia katakan, "Wah, ini lidah Mbaknya putih sekali, menunjukkan lambungnya dingin," ya kan. Coba dihangatkan dengan empon-empon. Empon-empon itu minuman Jawa itu, ya kan, jahe, kunyit, serai, boleh kasih cengkeh, boleh kasih kapulaga, Masya Allah, ya, nggak sampai 2 hari ya, 2 hari lah kira-kira. Itu langsung tidur senyenyak-nyenyaknya. Masya Allah, ya. Hampir 2 bulanan keliling ke sana kemari, terapi, ke dokter-dokter dan macam-macam, ternyata hanya karena lambungnya dingin, ya kan. Ini minum rimpang sebelum tidur tuh sangat bagus untuk membantu kualitas tidur kita. Dan jangan lupa Pak, ya biasakanlah sebelum tidur itu berwudu. Ya, ada orang mengatakan, "Waduh, kalau wudu ya jadi seger lagi." Enggak juga, ya. Wudu itu kan gunanya kan untuk membersihkan apa, eee, kotoran-kotoran di badan kita, ya kan? Kalau ada debu dan macam-macam. Nah, kemudian bacalah doa-doa sebelum tidur, bismika Allahumma ya wa amur, baca ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas, dan kalau saya Pak pribadi membiasakan membaca doa kepasrahan. Nah, mudah-mudahan sudah pada hafal Pak ya, doa pasrah sebelum tidur. Ya, kata Nabi SAW dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi itu kalau mau tidur beliau akan membaca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu zuhri ilaika ruhbatan wa ruhbah la malja wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu, ya. Aku letakkan punggungku kepadamu, ya kan. Aku serahkan semua urusanku kepadamu, ya. Rugbatan wa ruhbah. Aku menyerahkan ini semua dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Ya, tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan kecuali hanya darimu. Ya Allah, aku beriman dengan kitabku yang engkau turunkan dan Rasul yang engkau utus. Ini doa, kalau saya nyebutin dengan doa kepasrahan. Tidur itu kan sebenarnya adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam jiwa kita ini, Pak. Yang akan menutup mata kita untuk bisa tidur. Kita ini nggak bisa apa-apa terhadap diri kita. Nah, kita minta bantuan sama Allah gitu ya. Memasrahkan semua diri kita, urusan kita hanya untuk Allah. Minta bantuan, ya Allah, mudahkan aku untuk tidur. Nah, ini selain memudahkan tidur, juga kata Nabi SAW, kalau engkau mati, fa'in mitta alal fitrah. Kalau kamu mati ketika tidur itu, kamu mati di atas fitrah, dalam keadaan suci. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Ya, wallahu a'lam bishawab, yang sedikit mudah bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mengalami insomnia saat tidur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan dan kemudahan untuk tidur ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.